Fardu kifayah itu adalah cukup dilakukan oleh beberapa orang dan itu sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Pertama yang sering disebut orang adalah menyelenggarakan jenazah. Menyelenggarakan jenazah ini memandikan, mengafani, menyalatkan, menguburkan, ini fardu kifayah. Kalau selesai di sebagian orang, gugur kewajiban yang lain. Misalnya dia tidak hadir, maka ini sudah cukup karena sebab tertentu. Kalau tidak ada orang menyelenggarakan jenazah di kampung itu gimana? Kadang impor lo yang memandikan kau dari luar. Maka sekampung itu berdosa. Ini yang fardu kifayah tuh. Kalau tidak ada orang agak surang pun dalam kampung itu yang bisa menyelenggarakan jenazah, maka satu kampung itu menjadi berdosa. Dosanya dibagi rata kepada seluruh kampung, orang kampung. Semua orang kampung menerima dosanya. Tapi alhamdulillah kini dima-dima orang lain bisa menyelenggarakan jenazah. Kemudian yang kedua apa? Ahli mawaris. Atau ahli mawaris? Orang yang pandai membagi warisan secara Islam. Kalau ada yang meninggal nanti, ada punya harta, pusaka tinggi kah, pusaka rendah kah, maka harta tadi dibagi. Dan ada orang yang ahli masalah mawaris, minimal satu orang satu kampung. Kalau tidak ada baca kak orang sekampung, baca kak orang badun sanak beko, tidak bahasa puan orang jorang gaiknya beko, gara-gara tidak ada orang yang membagi warisan. Dan tak dulu di kampung tu nam pandai. Dan tak dulu katampe batanyo. Pada wacaka-caka imbau lah ustaz tu lah. Tanya kenyang. Ikut tampe ustaz nang kadimbau tu tak ada. Kalau tak ada orang yang pandai ahli mawaris dalam satu jorong itu, maka sajorongnya badoso. Harus ada satu minimal kata orang. Yang ahli mawaris. Tampe batannya untuk masalah pembagian warisan. Yang ketiga apa? Ahli apa? Ahli Quran. Ahli tajwid. Karena ahli tajwid itu apa? Yang akan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di kampung. Minimal harus ada satu orang yang di kampung itu yang akan mengajarkan kepada orang di kampung itu untuk Al-Quran. Dulu Nabi sengaja mengirim seorang sahabat ke Madinah hanya untuk mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Utusan Nabi untuk mengajarkan Al-Quran pertama dalam Islam. Itu yang utusan pertama dikirim Nabi untuk mengajarkan Al-Quran. Namanya Mus'ab bin Umair. Nabi kirim tu. Dia tak ada di situ. Maka awak wajib mengadakan satu orang yang ahli Quran di kampung tu. Kalau ada baca rohnya, tahan di kampung tu. Aku apa lapih bini keluar tu tinggal di kampung rumahnya. Tak ada punya lain. Ala pada soak sekampung. Kalau ada ahli-ahli Quran tu tahani langsung. Aku nak dulu orang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kejadian banyak berapa daerah, nyolah banyak hafiz Qurannya, ahli-ahli Quran. Pindah diambilnya ke menantu dengan alasan alun karajo. Na'udzubillah. Dulu orang ambil. Diambilnya ke negara orang. Di kampungnya langsung dipakainya menantu tu ke maja Quran di kampung tu. Kini mengangosi di kampung tu kini. Ada daerah. Nyo banyak punya anak-anak hafiz tapi lah lapih keluar. Kini mencari guru Quran pun banyak. Dia karena maunya orang Minang tentu kepai ke rumah istrinya. Jadi harus ada seorang yang mengajarkan Quran di kampung itu. Kalau tidak, berdosa sekampung.
Kalau ndak ada ya. Tapi alhamdulillah kini minimal guru MDA ada, guru Quran ada. Itu yang sampai orang yang mengurus anak yatim. Anak yatim kok bukan diagiah pitih sekali setahun, itu salah. Sekali setahun itu yo. Tapi jangan hanya karena sekali setahun. Untuk anak yatim, wah magiah sekali setahun itulah menganggap awak sudah melihara anak yatim. Tidak. Anak yatim ini Allah sebutkan wa tukrimunal yatim, memuliakan anak yatim. Memuliakan. Kalau memuliakan kau apa? Bukan sekadar magiah makan, bukan sekadar magiah minum, tapi memuliakan tadi, nyo ndak punya ayah. Banyo ndak punya ayah merasa balik punya ayah. Tuh. Jadi artinya apa? Anak yatim kau dimuliakan. Kalaulah sempat ada anak yatim di kampung tu ndak ada nama urih, ndak makannya, ndak belanjonya, maka sakampuangnya berdosa. Itu maksudnya. Minimal kebutuhannya ndak meminta keluar minimal tu. Sempatnya ndak makan malam tu. Sempat anak yatim kau ndak makan malam tu. Berdosa orang sakampuang. Pokoknya harus ada pemerhati sosial kan. Orang miskin, orang fakir, anak yatim. Ada alhamdulillah masjid-masjid membagikan bantuan fakir miskin anak yatim. Tapi sekali setahun. Sekali setahun. Tapi seharusnya bukan sekali setahun. Tapi diperhatikan selalu. Kemudian yang terakhir, fardu kifayah itu adalah di suatu kampung dilaksanakan salat berjamaah yang diimami oleh seorang hafiz Quran. Itu fardu kifayah. Kalau tidak ada orang berjamaah di kampung tu, atau tidak ada hafiz Quran di kampung tu, berdosa orang sakampung. Sebanyak tu laki-laki di kampung tidak ada orang hafiz Quran. Kalau tidak ada bahasa, berdosa sakampung. Itu caranya. Kalau ada anak yang mampu menghafal Quran, suaranya bagus, bacaannya bagus, siapa membiayai sakampung lo biayai. Jangan dilapihnya ke orang gaiknya, karena orang gaiknya tidak mampu. Nya ingin anaknya masuk pesantren. Pipitih untuk membayar pesantren tidak ada. Kadang salanginya orang miskin. Sedangkan nanti pulang hafiz Qurannya, imamnya di masjid tadi itu, menyelamatkan orang sakampung. Jadi kau tanggung jawab tanggung jawab sakampung. Jadi kalau ada orang berbakat di kampung berbakatnya Quran, inginnya belajar agama, itu kewajiban orang sekampung. Tapi kalau sempat tidak ada hafiz Quran di kampung tu, yang diimami oleh orang yang hafiz 30 juz, berdosa orang sekampung. Kau tanggung jawab, tapi secara fardu kifayah, secara umum. Orang menyerahkan jenazah, ahli mawaris, ahli Quran, kemudian yang melihara anak yatim, kemudian orang yang salat berjamaah diimami oleh seorang hafiz Al-Quran. Maka penting setiap masjid satu jorong, misalkan standar satu jorong itu ada satu masjid atau dua masjid, maka satu masjid itu wajib ada satu orang hafiz Quran. Satu masjid diimami oleh satu orang hafiz Quran. Kalau tidak bahasa, dosanya sakampung. Karena fardu kifayah. Sakampung. Itu yang kita bicara yang seharusnya. Seharusnya. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.